Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Rasiana dan rekan saya. Ahmad Fadilah. Kami di sini akan menjelaskan tentang data hasil belajar yang dibagi ada dua, yaitu data hasil belajar computer based dan data hasil belajar hand-on. Dan di mana data hasil belajar computer based ini dibagi menjadi dua lagi. Ada data hasil pretest dan data hasil post-test. Lalu untuk data hasil belajar hand-on juga dibagi dua. Ada data hasil pretest dan ada data hasil post-test juga. Kita akan masuk ke normalitas pretest untuk komputer base. Jadi di sini kita akan melakukan uji normalitas data hasil normalitas pretest untuk komputer base dengan eh, hipotesisnya HO adalah data berdistribusi normal dan HA adalah data tidak berdistribusi normal. Dengan rumusnya yaitu X kuadrat sama dengan sigma K I sama dengan 1 OI min EI kuadrat per EI. Lalu untuk pengujian hipotesisnya itu nilai maksimalnya di sini diketahui dengan rumus Excel-nya itu adalah maksimal dari data yang sudah diketahui tadi dan didapat maksimal adalah nilainya 73. Lalu untuk nilai minimalnya dengan rumus minimal dari data yang sudah diketahui dan didapat nilai minimal adalah 43. Lalu untuk rentang antara nilai maksimal dan minimal menggunakan rumus dari nilai maksimal dikurang nilai minimal dan didapat nilai rentangnya adalah sebanyak 30. Untuk banyak kelasnya menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 dikali log dari jumlah datanya yaitu 29. Lalu untuk panjang kelasnya itu rumusnya adalah rentang dibagi dengan banyak kelas. Jadi 30 dibagi 5,8 atau sekitar 30 dibagi 6. Jadi panjang kelasnya adalah sekitar 5,14. Lalu untuk rata-ratanya itu adalah jumlah seluruh data dibagi dengan jumlah datanya dan didapat yaitu 61,90. Dan untuk S-nya atau standar deviasi menggunakan rumus stdef.s dan dari jumlah data tersebut didapat sebesar 10,86. Serta jumlah data yang diketahui dari data yang diberikan adalah sebanyak 29. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oken. Baik, untuk selanjutnya di sini kita bisa lihat bahwa terdapat tabel-tabel untuk melengkapi atau mengisi nilai dari X kuadrat ini. Jadi di sini ada kolom tabel kelas interval. Nah, untuk nilai minimalnya adalah 43, sedangkan untuk maksimalnya adalah 73. Nah, secara umum berarti nilai minimal harus kita tulis yaitu sebesar 43. Sedangkan untuk nilai maksimal kita tulis sebesar 73. Nah, maka dengan ini kami berdua sepakat untuk mengganti kelas interval agar lebih mudah dalam menghitungnya. Maka dari itu, di sini kami menggunakan nilai minimal adalah 40, artinya bahwa nilai minimal sebenarnya itu dikurang 3. Maka dari itu, nilai maksimal sebenarnya juga ditambah 3. Nah, untuk nilai maksimal sendiri adalah 75 dengan masing-masing interval adalah panjang kelasnya adalah 5. Seperti itu. Nah, untuk batas kelas, di sini kita menggunakan yaitu nilai interval kelas terendah dikurang dengan 0,5, maka menghasilkan nilai batas kelas. Nah, untuk nilai Z batas kelas, kita perbesar. Untuk nilai Z batas kelas di sini, sebentar. Nilai untuk Z batas kelas di sini adalah kita menggunakan yaitu nilai batas kelas lalu dikurang dengan nilai rata-rata dibagi dengan S. Nah, karena di sini kita ingin menggunakan nilai rata-rata dan S yang sebenarnya artinya tidak berubah-ubah, maka dari itu kita harus menambahkan logo dolar di sini. Cara menambahkan logo dolar adalah dengan menekan tombol F4. Selanjutnya adalah kita menghitung nilai peluang untuk Z. Caranya adalah di sini nilai absolut yang sebenarnya dikurang dengan 0,5. Maka dari itu kita mendapat peluang nilai untuk Z. Nah, dari keempat kolom tabel yang sudah kita jelaskan, ini tuh, kita gunakan untuk menghitung luas kelas untuk Z. Maka dihasilkan adalah nilai segini. Nah, nilai EI sendiri itu kita peroleh dari nilai
luas kelas untuk Z dikali dengan nilai N-nya. Nah, ingat di sini nilai N menggunakan tanda logo dolar. Artinya bahwa nilai N-nya adalah tetap, tidak berubah-ubah untuk setiap formula. Maka dari itu nilai EI-nya kita temukan atau ditemukan angkanya seperti ini. Nah, untuk nilai OI itu atau 0I adalah nilai frekuensi. Nilai frekuensi dari setiap kelas interval. Artinya bahwa dari interval 40 sampai 45 ditemukan tiga frekuensi dari interval 46 sampai 51 ditemukan 4 frekuensi atau 4 data, lalu dari 52 sampai 57 ditemukan satu, hingga ke interval terakhir yaitu 70 sampai 75 ditemukan ada 11 interval. Nah, maka dari itu dari ke 1 2 3 4 5 6 7 dari ke 7 tabel tersebut kita langsung gunakan saja atau kita langsung masukkan saja ke rumus yang digunakan. Di sini ada OI min EI pangkat 2 per EI. Maka dari itu kita temukan hasil adalah segini. Nah, untuk A sama dengan 5% atau A sama dengan 0,05 dengan DK sama dengan K min 3, nah sendiri adalah banyak kelas yaitu 6, berarti 6 dikurang 3 maka diperoleh X tabel sama dengan 7,814. Nah, untuk itu kesimpulannya bagaimana, Devi? Baik, jadi kesimpulannya karena X kuadrat ini pada daerah penerimaan HO, maka dapat disimpulkan bahwa nilai hasil post-test kelas eksperimen berdistribusi normal untuk hasil pretest pada komputer. Lalu untuk yang post-test komputer boleh lanjut, toh kan? Nah, untuk yang post-test komputer juga sudah dihitung dan menghasilkan bahwa nilai hasil post-test kelas eksperimen berdistribusi normal juga. Dan untuk hand-on didapatkan hasil berdistribusi normal juga sama dengan baik pretest maupun dengan post-test. Baik, dari keempat uji normalitas yang kita berdua lakukan, maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa keempat-empatnya memiliki distribusi normal, yang artinya bahwa nilai X kuadrat adalah daerah penerimaan H0 seperti itu. Mungkin begitu penjelasan yang dapat kami berdua sampaikan. Untuk itu, semoga bagi teman-teman yang menonton ada pahami dan juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan yang belum maksimal. Untuk itu, saya Okan Fadila dan juga rekan saya Saya Devi Rosiana. izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.